Sepulang kekumpul geningannya ibunya sok sahur dina dintenan wedal. Walaupun para ulama menyebutkan upami selain hari Senin dan hari Kamis, karena tidak ada contohnya di Rasulullah, itu sebaiknya 2 dinten. Upami badai sahur selain hari Senin atau hari Kamis. Kenapa? Supaya sahur wedal sepulang kekumpul. Dalilna di mana eta? Rasulullah ditaros. Sahur dina dintenan Senin, sahur Rasulullah, hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Dan aku berbahagia dengan hari kelahiranku, dan aku sahur pada hari itu. Itu diantawisna, walaupun sekali lagi ia masih di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi ibu bapak terlepas dari itu, kenapa sahur yang ditekankannya? Sebab ibadah saum itu, ibu bapak, jami'an menuju sahur, sejak dia sahur sampai berbuka, dia mendapatkan keutamaan. Dia sedang ibadah. Bahkan ketika dia sahur sampai berbuka, doa-doanya diijabah. Ketika berbuka, diijabah lagi doanya. Walaupun dengan hadis yang berbeda. Nah, Nabawi, afdalu saum ba'da Ramadan adalah sahrullah. Sebaik-baiknya saum sesudah saum di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan itu wajib ya. Wajib. Bulan Ramadan pasti orang tidak wajib. Sahawai itu melaksanakan berarti dosa. Upami tanpa ayat pengenaan namun. Boleh tidak saum, tapi dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kaidah ini. Sebaik-baiknya saum sunat anu paling abdol, saum sunat anu paling utama, yaitu saum sunat yang dilakukan pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, termasuk di dalamnya adalah bulan Muharram. Abdul sholat, sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu adalah sholatul lail, yaitu sholat tahajud. Bahkan kan tahajud dalam Al-Quran ada disebutkan fatahajjad bihi nafilatallah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan wa qad rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Eta salat tahajud atau Nabi salat malam. Ibu, sholat malam itu bukan hanya tahajud. Sholat malam itu bukan hanya tahajud. Jadi tahajud itu syaratnya harus sudah tertidur. Namanya disebut tahajud. Upami minta acan kulum ya sholat malam. Tarawih kan sholat malam. Malam itu waktunya adalah ba'da isya sampai sebelum subuh. Itu waktu malam. Walaupun para ulama, ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia itu menyebutkan pagi subuh ayeuna 4:30 sae nama di jam 4 teh itu sholat sae nama disebabnya tahrim. Banyak menyebut Asmaul Husna dengan ulama ya arhamar rahimin irhamna tahrim disebut ulama. Walaupun 1 jam sebelum azan subuh kan sok adzan awal, ternyata sok disebut utus tahrim dengan gitu nya. Ayo nama terus jarang tahrim tanya. Terus jarang ibu bapak. Mohon Pak Ustaz. Mungkin di daerah masih kena aja, mungkin gitu. Di daerah-daerah masih kena aja. Ayo berapa nih? Di kampung masih ada titik ya. Itu di saya kan kalau masih banyak masih saya. Tapi di kota Mas terus di kota Kadimas terus jarang gitu. Setengah jam sebelum azan gitu.
Giringanipun tersanes aya ke setengah jam sebelum azan. Tapi ke daerah itu Bu Cibunyi Gelis itu pada kembang kan itu nah gitu nya. Namanya teh habis setengah jam setelah azan ada dua kali menyelesaikan sholawatan gitu nya. Ya Allah. Nah, ada sholat malam, ada tahajud. Tahajud termasuk sholat malam, tapi sholat malam bukan hanya tahajud. Bukan hanya tahajud, boleh kita isi dengan sholat hajat, boleh kita isi dengan sholat taubat, boleh kita isi dengan sholat witir, itu sholat malam. Walaupun upami ya Pak Ibu, boleh witirnya, boleh di awal, boleh di akhir. Itu witirnya. Kalau kita masuk sholat malam, boleh pada isya witir Ibu, saat sholat ba'diyah isya, boleh witir. Berarti nanti kalau misalnya Ibu tahajud kita dengan witirnya tahajudnya seberapa rakaat tahajudnya minimal 2. Ya kan Ibu Rasulullah itu sholat malam itu Ibu 2 rakaat. Jangan tanya bagaimana panjang rakaatnya. Karena dia harus dibayunnya ngobrolin jumlah rakaat sholat tarawih Rasulullah gitu ya. Tarawih versi ulang, itu mah aya tarawih artinya sholat malam aja gitu kan. Ayat kesaksian di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di belakang Rasulullah. Tapi Rasulullah pamit tarawih itu melaksanakan tilungi karena sesudah itu kalau Rasulullah takut dianggap sholat wajib gitu. Namawi selanjutnya sendiri. Nah, upamanya dilakukan dengan Rasulullah, maka itu pasti para sahabat mencontoh semuanya. Kan kesaksian Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholatnya rakaat hijina 100 ayat Al-Baqarah. Sesudah Al-Fatihah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah. Berapa ayat? Mana we teh bade suruh bade ruku. Ini diteraskeun. Janten 286 ayat. Mana we teh bade ruku diteraskeun deui Ali Imran 200 ayat. Mana we teh bade ruku diteraskeun deui An-Nisa 176 ayat. 5 juz langkung rakaat kahiji. Ya Allah, Rabbinya cing kenapa begini dia ada bahaya. Can tamat gentosan aja begitu. Ya Allah. Ya Allah. Kesalahannya nunggu tanju. Ya apa-apa aja. Justru kita apa sadayana elek barudak dah. Barudak mampu kan seueur anu hafiznya nu apa itu elek barudak urang geus ngapalkeun sesah ieu na teh sesah emutna kana hilapna gangil gitu kan ayo urang mah gitu nya. Ya Allah biasa wae teh pokoknya lah gitu keun men da eta mah teu wajib kalebet sunat bade di rakaat kahiji qul huwallahu deui ka rakaat terakhir qul huwallahu wios da teu wajib. Nu tah lebat wajib mah rukun mah Al-Fatihahna. Mun upami sapertos kitu kadang-kadang sok hilap. Rakaat kasabiji ieu eta unggul. Gitu. Nyirian rakaat gitu rakaat kasabiji. Oh terus ieu. Oh ieu terus ieu gitu. Nyirian rakaat pilih hilang. Da salah nama. Bade mana teh? Bade keras we. Ina bahwa bios nah bahkan teu baca surat pun sah ngan paling tenan mah kabagian pahala sunat gitu lebar urangnya gitu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diteraskeun ieu mah beda hadis. Rasulullah upami tadi sebaik-baiknya sahur sesudah Ramadan adalah Syahrullah, bulan Muharram atau nanti bulan haram.
dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak melakukan saum yang banyak, saum sunat, kecuali di bulan Sya'ban, tapi beda hadis. Kita mah beda hadis. Insyaallah kayak upami dina bulan Sya'ban teman-teman. Salajengna ibu di Al-Mujibah Al-Bahiliyah dari bapaknya atau pamannya, sesungguhnya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali pulang dan dia datang lagi setelah setahun dan telah berubah bentuk dan rupanya. Janten ti Mujibah Al-Bahiliyah ti ramana atau nabi ti pamannya bahwa anjeunna pernah datang ke Rasulullah, terus datang ke Rasulullah telah anjeunna uih deui setahun dirinya suping deui. Ketika terus setahun bentuk tubuh dan bentuk wajahnya berubah, gitu. Bentuk tubuh dan bentuk wajahnya berubah. Wahai Rasulullah, apakah Anda mengenaliku? Rasulullah menjawab, siapa kamu? Anjeunna menjawab, ya Rasulullah, saya Al-Bahili yang datang kepada Anda setahun yang lalu. Rasulullah bertanya, lalu apa yang berubah bentuk dan keadaan kamu? Padahal kamu dulu punya rupa yang bagus. Dia menjawab, aku tidak pernah makan sejak berpisah dengan Anda kecuali pada malam hari. Jantan saat pas pendaksanaan Rasulullah itu saum unggal dinten, bu, tidak makan kecuali malam hari. Berarti kan saum unggal dinten kan itu. Maka Rasulullah bersabda, kamu telah menyiksa diri sendiri. Nah, jantan ibu saum unggal dinten oge. Rasulullah telah menyiksa diri sendiri. Jadi kayaknya ibu saum unggal dinten oge. Da aya aturanana gitu. Saum salah unggal dinten kecuali Ramadan, Ramadan mah memang sasaci ya tah oge. Ieu mah 1 tahun berarti saum teras-terasan. Sehingga dengan saum terasa-rasa berubah wajah dan bentuk tubuhnya. Rasulullah, kamu telah menyiksa diri kamu sendiri. Kemudian bersabda, puasa di bulan Sabar, bulan Ramadan, dan sehari setiap bulannya. Anjeunna nyarios deui, tambah lagi ya Rasulullah. Karena aku masih kuat, Rasulullah puasa 2 hari. Anjeunna nyarios deui, tambah lagi ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi puasa 3 hari. Tambah lagi ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi puasa dari bulan-bulan haram. Lalu tinggalkan. Puasa dari bulan-bulan haram. Lalu tinggalkanlah. Puasalah dari bulan-bulan haram, lalu tinggalkanlah. Beliau mengumpulkan 3 jarinya kemudian melepaskanlah. Ibu, ya Rasulullah, kami masih kuat. Puasa di bulan Sabar. Mana bulan Sabar teh? Ramadan. Ya Rasulullah masih giat. Puasa sehari. Ya Rasulullah masih giat. Puasa 2 hari. Ya Rasulullah masih giat. Puasa 3 hari. Kita tahu puasa 3 hari setiap bulan yaitu Ayyamul Bid. Ya Rasulullah masih giat. Puasalah di bulan-bulan haram. Lalu tinggalkanlah. Artinya Rasulullah menyuruh Al-Bahili untuk memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ieu hadis diriwayatkeun ku Abu Dawud. Selanjutnya ibu, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berarti 2. Ibnu Abbas teh namina teh Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu adalah pamannya Rasulullah.
rakana Sayyid Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib itulah mana Rasulullah. Dan raka di antawisna adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Eta Sayyidina Abbas gaduh putra namina Abdullah bin Abbas. Atanapi sering disebut Ibnu Abbas. Beliau wafat dimakamkan di kota Thaif. Nah, Abdullah bin Abbas berarti hubungan kekerabatan sareng Rasulullah dekat. Sehingga beliau sangat tahu bagaimana kehidupan pribadi Rasulullah. Nah, ibu ketika mempelajari hadis itu perhatikan hubungan-hubungan seperti itu. Upami tebi katakan kepedak itu bisa jadi hadis itu disebut hadis doif. Mari sanadnya terputus sanadnya garis rangkaian hadis itu. Nah, Ai Abdullah bin Abbas mah itu kerabat Rasulullah, keponakan ulama. Gitu ya. Keponakan. Walaupun usianya di bawah Rasulullah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Nabi Ibnu Abbas itu bibirnya, lidahnya itu pernah menelan ludah Rasulullah. Menelan ludah Rasulullah. Ya kan namanya teh bibir nanti pernah namanya teh kena ludah Rasulullah, sehingga Abdullah bin Abbas itu terkenal sebagai ahli ilmu. Sebagai ahli ilmu. Ia hadis kakak di Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Nabi Ibnu Abbas. Kakak ibu hubungan hubungan antawis Ibnu Abbas sama Rasulullah. Jadi kami ini mah sangat dekat, sangat dekat. Bahkan upami Rasulullah nginep di bumina Sayyidah Maimunah, nginep di bumina Sayyidah Maimunah. Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Nabi Ibnu Abbas itu yang menyediakan ember, kamu ulama ember dari ibunya kanggo wudu Rasulullah pami badai sholat tahajud. Itu pami nginep di Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anjeunna sok menyediakan air upami Rasulullah badai tahajud. Jadi sangat dekat hubungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada hari-hari ini. Yakni ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Qala ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan jihad fisabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika syai'in. Rawahul Bukhari. Walaupun dengan jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang pergi keluar dengan jiwa dan hartanya untuk jihad, kemudian tidak membawa pulang dari semua itu, atau dia gugur di medan jihad. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan pada hari ini. Ibu nuhunkeun Syekh Qurtubi, yang paling istimewa pada tanggal ini adalah
ada yang menyebutkan tanggal 1 Zulhijjah, ada yang menyebutkan tanggal 10-nya Zulhijjah yang istimewa. Walaupun dari tanggal 1 sampai tanggal 10 istimewa, gitu ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang nilainya sebanding dengan jihad fisabilillah. Kecuali orang itu pergi jihad dengan dirinya dan membawa hartanya dan tidak kembali, artinya dia gugur mati syahid. Nah, Mawi ayeuna kan menjelang akhir Zulqa'dah sakedap di Zulhijjah. Pamini ngalindina kalender kan Zulhijjah teh 10 Zulhijjah tanggal 17 ya Mia di kalender 17 atau 17 berarti pami mundur 10 yang 7 kan 7 Juni mulai kan kami 7 Juni Numawi 10 orang kamu aya sok sauna di kami hiji di kami salapan. Alaupun paminta aya mau pilihan kami salapan ngumpul di kami hiji saya sebab itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan sedekah yang paling utama, uang yang dikeluarkan untuk sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada hari itu. Dan Ibu Syekh Qurtubi menyebutkan sedekah yang utama itu bahkan melebihi sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, yaitu sedekah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu untuk membeli hewan kurban.